Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Tergantung situasi Anda pada saat menonton, waktunya kapan ya. Ya, baru jumpa kembali di Purwana Gusnia di channel. Pada kali ini saya akan memberitahukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi mengeluarkan surat edaran ya nomor 03-B-TB1-000-05-2022. Nah, apa sih isi SE ini? Di poin pertama ada dasar hukum ya. Jadi dasar hukumnya dari Undang-Undang Nomor 14 2005 dan Nomor 74 2008. Selanjutnya Nomor 19 tahun 2017 dan perubahan undang-undang atau perubahan peraturan nomor 74 tahun 2008. Nah, di sini tertulis dalam rangka upaya penguatan peran kepala sekolah yang selaras dengan kebijakan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Jadi di sini kemungkinan Kemendikbudristek Dikti itu sudah mengetahui bahwa jumlah kepala sekolah sekarang di beberapa daerah memang sangat kritis ya. Jadi antara jumlah satuan pendidikan dan jumlah kepala sekolah yang masih aktif itu mungkin tidak merata atau sudah banyak kekosongan. Nah, demikian dikeluarkannya surat ini untuk memberitahukan kepada pemerintah daerah ya tentunya. Di sini tertulis berkaitan dengan hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, poin 1, terdapat perubahan persyaratan. Nah, jadi di sini nomor 1 terdapat perubahan persyaratan penugasan guru sebagai kepala sekolah terkait dengan yang A, sertifikat guru penggerak. Syarat-syaratnya itu golongan paling rendah 3B bagi guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Nah, jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi guru yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, P3K pun di sini ada ya. Dengan jenjang jabatan paling rendah itu guru ahli pertama atau golongan 9. Nah, jadi Bapak Ibu yang P3K pun bisa mengisi kekosongan kepala sekolah jika memang mampu dan berminat. Tapi jika kondisinya memang kosong ya mau tidak mau ya, pemerintah daerah yang memiliki guru bersertifikat pendidik dan pelatihan calon kepala sekolah dan bersertifikat guru penggerak dapat ditugaskan sebagai kepala sekolah. Itu poin 2. Tapi kita perhatikan nih di poin 3. Pemerintah daerah atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat apabila tidak memiliki guru bersertifikat pendidik dan pelatihan calon kepala sekolah dan bersertifikat guru penggerak, maka pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi antar pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan penugasan guru sebagai kepala sekolah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi di poin A ini, di poin
3 ya, sub A, pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi antar pemerintah daerah. Jadi berarti lintas daerah ya. Bisa lintas daerah kemungkinan itu. Jika kita baca, kita telaah nih, isi poin 3 sub A, pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi antar pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan penugasan guru sebagai kepala sekolah jika di daerahnya tidak ada guru yang memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah. Penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat melakukan koordinasi antar penyelenggara. Nah, jadi lintas yayasan mungkin ya. Tuh. Yang di poin B itu lintas yayasan, lintas kepengurusan, lintas kelompok belajar mungkin ya, untuk memenuhi kebutuhan kepala sekolahnya. Nah, poin 4, pemerintah daerah atau penyelenggara atau pendidikan yang diselenggarakan masyarakat apabila tidak memiliki cukup jumlah guru bersertifikat pendidik dan pelatihan calon kepala sekolah atau bersertifikat guru penggerak, maka pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan guru sebagai kepala sekolah dari guru yang belum memiliki. Nah, ini poin 4 nih. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan guru sebagai kepala sekolah dari guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak. Jangka waktu penugasan guru sebagai kepala sekolah tersebut dilakukan paling lama 1 periode jabatan, yaitu 4 tahun. Nah, ini poin 4 nih, perhatikan ya. Poin 4, sub A. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan guru sebagai kepala sekolah dari guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak. Nah, ya. Secara implisit atau eksplisit itu jelas ya. Jadi jelas jika tidak ada guru yang memenuhi syarat atau memenuhi persyaratan dari peraturan, maka pemerintah daerah boleh gitu. Pemerintah daerah tuh sesuai dengan kewenangannya dapat gitu ya, dapat menugaskan gitu. Yang B, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat menugaskan guru sebagai kepala sekolah dari guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan pelatihan calon kepala sekolah sertifikat guru penggerak. Jangka waktu penugasan guru sebagai kepala sekolah tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja paling lama 1 periode ya, 1 periode jabatan, yaitu 4 tahun. Kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat yang masih melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat penggerak, sertifikat penguatan kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah paling lama 4 periode jabatan atau paling lama 16 tahun. Ya, jadi yang lagi berjalan itu jangan khawatir jika masih belum mencapai ke 16 tahun. Jadi terus aja gitu. Terus jadi kepala sekolah periode per 4 tahunnya nggak berlaku terus aja sampai yang 16 tahun. Kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat yang masih melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah
Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat pendidik dan pelatihan calon kepala sekolah atau belum memiliki sertifikat penguatan kepala sekolah dapat tetap melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah sampai dengan berakhirnya tugas pada periode 4 tahun yang sedang dijalankan. Nah, berbeda nih yang poin 5, kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau masyarakat dengan mengacu ke peraturan nomor 6 tahun 2000 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat penguatan kepala sekolah itu bisa sampai 16 tahun ya, atau 4 periode jabatan. Dan jika kepala sekolahnya tidak memiliki sertifikat pendidik, tidak memiliki sertifikat penguatan kepala sekolah, itu cukup 4 tahun saja atau 1 periode ya. Jadi poin 5 dan poin 6 memang agak mirip, tapi peruntukannya berbeda. Yang satu yang poin 5 untuk kepala sekolah yang lengkap, surat-surat kelengkapannya. Yang 6 untuk guru diberikan tugas sebagai kepala sekolah dengan persyaratan yang tidak lengkap, hanya memiliki masa jabatan itu 4 tahun atau 1 periode ya, 1 periode. Poin 7, berkenaan dengan telah berakhirnya pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah pada tahun 2021 bagi pemerintah daerah dan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sudah melakukan seleksi administrasi dan atau seleksi substansi bakal calon kepala sekolah tetapi belum melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dapat mengalihkan anggaran yang akan digunakan untuk pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pengembangan kompetensi guru dan mendorong guru di wilayah binaannya untuk mengikuti seleksi pendidikan guru penggerak. Nah, demikian surat edaran ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, atau Mendikbudristek Dikti yang tertanggal di sini Jakarta 21 Januari 2022 ditandatangani Bapak Iwan Syahrir. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan menjadi bertambah pengetahuan tentang struktur dan jabatan kepala sekolah di 2022.